Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan pemilihan pada siang hari ini. Saya harap pemilihan kita bisa kita lakukan dengan cepat. Oleh karena itu, seperti kemarin, saya minta tolong Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang yang punya hak suara, jadi PDP, PDM, PDT harap maju ke bagian meja bundar. Kemudian yang di meja bundar, mohon maaf jika ada yang masih SK atau baru mendaftar, tolong saudara di belakang dan membantu saya untuk mengumpulkan kertas suara. Tolong satu meja supaya ngitungnya gampang. Jumlah kita ada 66. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melakukan pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisaris daerah. Ini ada beberapa gereja rintisan dan gereja lokal yang membutuhkan lebih banyak waktu. Demikian juga dari Cilacap, Ibu Yosiana menyatakan tidak bersedia untuk dipilih karena ada tanggung jawab sebagai pengajar dan penanggung jawab sekolah. Yang ketiga, kepada Ketua Presidium dari Pendeta Stephen Venus, menyatakan tidak bersedia dicalonkan. Sudah berapa ya Pak sebenarnya? Tidak bisa dicalonkan. Kita susah nanti pilih, atau lebih gampang ya pilih ya. Berikutnya dari Pekalongan, Ibu Lucy, DPD Jateng, saya Pendeta Sabar Simail, tidak bersedia dipilih dalam jabatan apapun karena sekarang fokus urus studi anak dan pastoral. Saya ingin membagikan sedikit kepada kita sekalian supaya orang-orang yang kita pilih ini berani dan melayani dengan baik. Ya. Beberapa orang seperti yang Pak Gatot bilang sudah 50 tahun ke atas, jadi tidak bersedia dipilih. Oleh karena itu, marilah generasi muda, saudara-saudara, ketika dipilih jangan menolak. Kenapa? Oleh karena menjadi BPD itu adalah satu pembelajaran yang paling baik. Ketika kita belajar, setelah kita belajar dengan baik, melatih diri dengan baik untuk melayani, itu akan sangat berguna di dalam penggembalaan kita. Karena orang melayani pendeta itu jauh lebih sulit daripada melayani jemaat. Jadi kalau saudara lulus melayani pendeta, saudara akan lebih baik di dalam melayani jemaat. Amin. Tidak amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berorganisasi. Sebetulnya itu hanya sarana yang kita butuhkan di Indonesia. Kalau negara ini tidak ada aturan-aturan seperti itu, maka orang per orang akan buka gereja sendiri-sendiri. Karena ada aturan ini, dan ini sebetulnya baik, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berorganisasi.
Namun berorganisasi itu, karena itu hanya sarana, kita gunakan organisasi ini sebagai sarana yang bermanfaat untuk kita melatih diri kita bekerja sama dengan orang-orang lain. Itu tidak mudah, saudara. Ketika kita dipilih 5 orang, pemilihan itu kejar. Kita harus bekerja sama dengan orang yang dengan berbagai macam karakter. Dan kalau itu berjalan 3 tahun di BPD, 5 tahun di BPD, itu sebuah proses yang sangat baik. Kita terpaksa dan dipaksa untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sesungguhnya kita tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi kita harus belajar. Jadi ini adalah sebuah pelatihan yang sangat baik. Kemudian karena organisasi itu juga tergantung dari SDM-nya. Kita dengan SDM seperti sekarang ini, kita diterima oleh teman-teman. Tidak apa-apa, kita asal kerja semaksimal mungkin. Ada kekurangan di sana sini, tidak masalah. Mungkin laporan kita yang berikutnya tidak sebagus laporannya Pak Amor. Saya pikir teman-teman juga tidak apa-apa. Tapi kalau nyontek juga ya, bisa saja. Nah, tapi ketika kita dituntut berorganisasi secara detail, harus pakai bahasa hukum, harus itu ya kita tidak bisa, kan kita pendeta, bukan pengacara. Tapi kita punya satu yang lebih hebat dari itu. Kita punya mental pendeta. Jadi dengan aturan-aturan yang sederhana, kita semua sudah patuh. Tidak perlu didorong-dorong bayar perburuan, kita sudah bayar. Tidak perlu didorong-dorong untuk aktif, kita sudah ada. Jadi ini semua adalah sebuah pembelajaran. Jadi saudara-saudara yang nanti akan terpilih, belajarlah sebaik-baiknya. Daerah kita adalah tempat belajar yang paling bagus karena uangnya sedikit. Ya, jadi BPD di Jawa Timur 1 orang berebut. Jadi BPD di DKI 1-2 orang senang di sana. Di Jabar, ya Jateng 1 saja orang masih suka. Tetapi di Jateng 2 dengan uang sedikit itu, kalau uang itu banyak semua ada, kita tidak pernah belajar. Tapi kalau uangnya sedikit, kita akan belajar bagaimana mengatur yang sedikit itu menjadi cukup, bagaimana mengatur yang sedikit itu bisa melakukan hal-hal yang besar. Karena itu ketika jadi BPD, mau coba tanya-tanya duit, tapi kelolalah uang itu untuk manfaat yang sangat besar. Saya kira saya tidak usah panjang lagi, dan masih banyak manfaat yang bisa kita terima. 3 tahun adalah waktu yang ideal cukup untuk kita belajar. Saudara bisa mengerti organisasi, saudara bisa memimpin di dalam satu organisasi, saudara bisa mengerti tata gereja yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi belajar dan banyak hal. Karena itu mari kita akan memilih teman-teman kita dan kita dukung agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membantu geraknya organisasi ini dan bisa membantu gereja-gereja lokal dengan keputusan-keputusan yang bijaksana. Kita bisa jadi penguasa, karena jadi BPD itu pemenangnya sangat menakutkan. Saudara bisa kerja pendeta, jadi hati-hati gunakan pemenang itu. Sebab ini menyangkut
panggilan seseorang. Jadi ketika kita menghadapi si A, dia melanggar ini itu dan harus dipecat. Tapi saudara harus menggunakan hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan untuk membuat orang itu tidak dibinasakan tapi dibina. Nah di sini kita akan belajar berhikmat, bijaksana, dan masih ada. Amin. Mari kita akan mulai pemilihan ini. Kertas-kertas sudah dibagi. Kita akan memilih komisaris bulan, betul? Oh ya, nah orang yang bisa dipilih itu adalah pendeta penuh yang sudah dilantik 2 tahun. Silahkan berdiri. Yang pendeta penuh sudah 2 tahun, dan yang belum 2 tahun jangan berdiri. Dan yang sudah memberikan surat ini jangan berdiri. Jadi dilengkapi nomornya. Yang pertama Bapak Japontas, kedua Bapak Lukas, ketiga Bapak Yosafat, ketiga Ibu Karlin, kelima Bapak Armanto, keenam Bapak Wisnu, ketujuh Bapak Andreas Lagawan. Apakah ada yang mengundurkan diri? Total surat suara yang masuk, yang terpilih 1 Bapak Japontas, berapa suara? 24 suara. Bapak Yosafat 21 suara. Bapak Lukas 22 suara. Apakah sudah ada yang mencapai 2/3 dari 68? Belum, berarti kita masih akan pemilihan ulang untuk kedua. Kurang 1 suara. Bapak Japontas 30 suara. Bapak Lukas 20 suara. Bapak Yosafat 18 suara. Tolong dihitung saudaraku, apakah sudah betul suaranya segitu? 30, 20, 18 dan 68 betul? Siap. Berarti masih akan lanjut ya. Bapak BPD, apakah ini sudah mewakili 2/3? Belum ada yang terpilih ya. Lanjut Pak Ketua. Selalu untukmu, selalu untukmu. Sudah, kita bacakan. Sudah ini. Oke. Yang pemilihan ketiga ya Pak? Maaf. Pemilihan ketiga Bapak Japontas mendapat suara 41 suara. Yang kedua Bapak Lukas mendulang suara 19. Yang ketiga Bapak Yosafat mendulang suara 18. Tepuk tangan untuk mereka ketiga. Baik, mari kita tepuk tangan untuk Pak Japontas. Ya, mari sekarang kita berdoa untuk pemilihan yang kedua, yaitu wakil ketua. Tentu bagian A, persyaratan untuk menjadi anggota BPD, yaitu anggota-anggota BPD akan dipilih dari antara para pendeta dalam daerah yang telah memegang beslit pendeta sekurang-kurangnya 2 tahun, mempunyai bukti keberhasilan dalam pelayanan. Penekanannya yang dimaksud Bapak Ketua tadi adalah mempunyai bukti keberhasilan dalam pelayanan,
dan laporan yang baik serta kecakapan-kecakapan untuk jabatan kepemimpinan dan administrasi gereja. Ibu Olin 33 suara, Bapak Lukas 12 suara, Bapak Yosafat 18 suara. Bapak Wisnu sementara 3 suara, Ibu Caroline sementara 33 suara. Nomor 3 Bapak Yosafat 18 suara, Bapak Lukas 12 suara.